Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leri Levita Lepangkari. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai insektisida. Pengertian insektisida. Insektisida adalah zat yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Ini merujuk pada insektisida yang dirancang khusus untuk membunuh, menolak, dan menghambat perkembangan serangga. Insektisida juga dapat berupa senyawa kimia atau biologis dan digunakan dalam pertanian, kesehatan masyarakat, dan rumah tangga. Kemudian yang berikut ciri-ciri insektisida. Yang pertama, bersifat toksis bagi serangga. Insektisida memiliki sifat toksis atau beracun yang dirancang khusus untuk membunuh atau melemahkan serangga. Racun ini bekerja dengan cara tertentu, misalnya merusak sistem saraf, pernapasan, pencernaan, atau struktur tubuh serangga, sehingga akhirnya serangga tersebut mati atau tidak bisa berkembang biak. Walaupun beracun bagi serangga, tingkat toksisitas pada manusia atau hewan lain dapat berbeda tergantung jenis insektisida dan dosisnya. Kemudian yang berikut spektrum kerja luas atau sempit. Spektrum kerja luas atau sempit. Yang pertama, spektrum luas adalah insektisida ini mampu membunuh banyak jenis serangga sekaligus. Contohnya pyrethroid dan organofosfat yang dapat mengendalikan nyamuk, lalat, kecoa, dan hama tanaman lainnya. Kelebihannya bisa efektif pada banyak hama dan memiliki kekurangan juga yang bisa membunuh serangga dan menguntungkan seperti lebah atau predator alami. Yang berikut adalah spektrum sempit. Spektrum sempit ini hanya efektif terhadap jenis serangga tertentu. Contohnya Bacillus thuringiensis yang hanya menyerang larva atau ulat tertentu. Kelebihannya lebih atau bagi organisme non-target. Kekurangannya membutuhkan identifikasi hama yang tepat. Kemudian yang berikut efektif atau berbagai studium perkembangan. Beberapa insektisida dapat bekerja pada berbagai fase hidup serangga seperti telur, larva, pupa, dan dewasa. Efektivitas pada banyak stadium membuat insektisida lebih menyeluruh dan mencegah siklus hidup lama berlanjut. Kemudian yang berikut memiliki mode of action spesifik. Adalah cara khusus di mana insektisida dalam membunuh serangga, contohnya mengganggu sistem saraf, menghambat pertumbuhan atau penggantian kulit, dan merusak pencernaan serangga, dan menghadap respirasi atau metabolisme energi seperti retinol atau beberapa organoflorin. Kemudian yang berikut berdasarkan cara masuk. Nah, insektisida kontak bekerja. Yang pertama, kontak melalui kutikula serangga. Nah, insektisida kontak bekerja ketika zat kimia atau mengenai tubuh serangga secara langsung. Racun diserap melalui kutikula atau lapisan luar tubuh serangga. Ciri-ciri insektisida kotak seperti serangga yang tidak perlu memakan tanaman atau umpan yang mengandung racun, cukup terkena permukaan saja. Kemudian banyak digunakan untuk mengendalikan hama yang bergerak seperti nyamuk, lalat, atau kecoa. Bentuknya umum semprotan aerosol atau larutan yang disemprotkan ke daun. Contohnya pyrethroid, curbamat, organ fosfat tertentu. Kemudian yang berikut lambung tertelan saat serangga makan. Insektisida lambung ini
bekerja ketika serangga memakan bagian tanaman atau umpan yang mengandung racun. Racun masuk ke sistem pencernaan kemudian merusak organ atau metabolisme serangga. Ciri-ciri insektisida lambung adalah efektif untuk hama memakan daun seperti ulat, belalang, atau kumbang, dan tidak efektif untuk serangga yang tidak makan bagian tanaman, misalnya nyamuk dewasa. Dan racun harus masuk ke tubuh melalui mulut agar bisa bekerja. Contohnya Bacillus thuringiensis, beberapa jenis arsenat, insektisida sistemik yang terserap tanaman dan dimakan oleh hama. Kemudian yang berikut fungiman melalui sistem pernapasan. Fumigan melalui sistem pernapasan. Insektisida fumigan bekerja dalam bentuk gas. Serangga menghirup gas beracun tersebut melalui spirakel, yaitu lubang kecil pada sisi tubuh yang terhubung ke sistem pernapasan. Ciri-ciri insektisida fumigan digunakan di ruang tertutup, gudang, silo, atau tanah. Sangat efektif membunuh serangga di celah tanah atau tempat yang sulit dijangkau, bersifat menyeluruh karena gas dapat menyebar ke seluruh ruangan. Contohnya fosfin atau pH 3, metilbromida yang sudah dibatasi, dan fluorida. Kemudian yang berikut berdasarkan cara kerja. Yang berikut menyerang sistem saraf. Insektisida yang bekerja pada sistem saraf akan mengganggu transmisi info saraf pada tubuh serangga. Akibatnya, serangga mengalami kejang, kelumpuhan, hingga kematian. Cara kerjanya meliputi menghambat enzim asetilkolinesterase dan menyebabkan saraf terus terstimulasi, contohnya organofosfat dan karbamat. Kemudian yang berikut mengganggu kerja saluran natrium atau Na yang menyebabkan impuls saraf tidak normal, contohnya pyrethroid. Yang berikut menghambat saluran klorida atau C-aminase pada reseptor GABA yang menyebabkan rangsangan berlebih, contohnya fipronil. Dan hasil akhirnya serangga mati karena kelumpuhan sistem saraf pusat. Kemudian yang berikut menghambat pertumbuhan atau IGR. IGR ini merupakan insektisida yang tidak langsung membunuh serangga tetapi mengganggu proses pertumbuhan dan metamorfosis. Cara kerjanya menghambat pembentukan kitin atau kulit luar serangga sehingga serangga gagal molting, contohnya difubensuron dan luvonuron, dan meniru atau mengacaukan hormon pertumbuhan serangga atau hormon juvenil, contohnya methoporone dan piripoxifen. Dan hasil akhirnya telur tidak menetas, larva gagal berganti kulit, atau pupa tidak dapat menjadi dewasa. Kemudian yang berikut merusak pencernaan. Insektisida jenis ini menggunakan racun kristal yang diproduksi oleh bakteri Bacillus thuringiensis yang serangga harus memakannya terlebih dahulu. Cara kerjanya adalah racun ditaruh dalam usus serangga, kemudian racun membuat lubang pada dinding usus, membentuk usus rusak, kemudian serangga berhenti makan, lumpuh, lalu mati, dan akibat infeksi dan kerusakan jaringan. IGR yang khas sangat spesifik terhadap jenis serangga tertentu, misalnya larva Lepidoptera. Kemudian yang berikut menghambat respirasi atau pernapasan.
Nah, insektisida ini bekerja dengan gangguan pertukaran oksigen atau proses metabolisme energi pada sel. Mekanismenya menutup spirakel atau lubang pernapasan sehingga serangga tidak bisa bernapas dan menghambat rantai respirasi sel atau mengganggu produksi ATP. Contohnya fumigan seperti fosfin atau metil bromida. Dan hasil akhirnya serangga mati karena kekurangan oksigen dan kegagalan energi seluler. Kemudian yang berikut replen dan antivedan. Jenis ini tidak selalu membunuh tetapi mencegah serangga mendekat atau makan. Replen atau penolak serangga membuat serangga menjauh dari permukaan yang telah diberi zat tersebut, contohnya Deptronella, minyak serai dan minyak serai. Kemudian Autivedan atau penghambat makan membuat serangga enggan makan bagian tanaman karena rasa bau atau efek fisiologis tertentu, contohnya ekstranem atau estereptin. Manfaatnya untuk mencegah kerusakan tanaman tanpa harus mematikan serangga, lebih aman bagi lingkungan dan organisme non-target. Kemudian yang berikut berdasarkan sifat kimia. Nah, yang pertama anorganik. Insektisida anorganik adalah insektisida yang berasal dari mineral atau senyawa kimia yang tidak mengandung karbon organik. Biasanya terbentuk garam logam dan senyawa mineral. Contohnya arsenat atau arsenik, borak atau borat, silika gal atau ledu silika, tembaga sulfat atau CuSO4, dan ciri utamanya bersifat toksis tetapi kerja sering lebih lambat, tahan lama di lingkungan atau stabil, banyak digunakan pada gudang atau berbagai racun. Kemudian yang berikut organik sintesis. Nah, insektisida ini merupakan senyawa kimia buatan manusia yang mengandung karbon atau organik. Kelompok ini sangat luas dan merupakan insektisida yang paling banyak digunakan. Berikut digunakan. Yang pertama, organoklorin. Organoklorin adalah stabil, prestasinya tinggi dan di lingkungan. Dulu banyak dipakai tetapi kini dibatasi karena dampak lingkungan, contohnya lindai dan deltrin. Kemudian argonofosfat menghambat enzim anti-asetilikoniterase dan menyerang sistem saraf, kerja cepat tetapi kurang stabil, contohnya metion, diosion, dan kation. Kemudian yang berikut nabati yang dimana insektisida nabati berasal dari ekstrak tumbuhan tertentu yang menghasilkan senyawa alami yang bersifat racun atau antivedan bagi serangga, contohnya nikotin atau tembakau, retonin atau akar tuba, dan sponin atau tegonium. Dan yang berikut adalah biologis atau biopestisida. Insektisida yang berasal dari mikroorganisme hidup atau produk metaboliknya atau agen hayati lainnya. Jadi sumbernya adalah bakteri yang merusak usus larva ulat, virus, jamur entomopatogen, parasit, dan predator, misalnya tawon parasitoid. Patogen lainnya yang yaitu nematoda entomopatogen. Keunggulannya sangat spesifik pada hama tertentu, aman bagi manusia dan lingkungan, terintegrasi dengan pengendalian hama tertentu, terpadu atau PHT. Kemudian yang berikut berdasarkan struktur kimia. Yang pertama organoklorin. Insektisida organoklorin adalah
insektisida sintetik yang mengandung atom klorin atau Cl dalam strukturnya. Ciri-cirinya resisten, sangat stabil di lingkungan lifolik, larut dalam lemak, mudah terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup, efek residu panjang, dan saat ini banyak dilarang atau dibatasi karena dampak lingkungan. Cara kerjanya mengganggu sistem saraf dan memblokir saluran ion Cl- yang menyebabkan kejang. Kemudian organofosfat. Insektisida organofosfat merupakan senyawa yang mengandung fosfat. Ini adalah pengganti OC yang lebih cepat terurai. Cara kerjanya, ciri-cirinya kerja cepat, tidak terlalu persisten, lebih toksis bagi serangga, tetapi juga dapat berbahaya bagi manusia jika tidak digunakan dengan benar. Contohnya metion, ration, diasinon, klorofirifos, dan cara kerjanya menghambat enzim asetilkolinesterase yang menyebabkan gangguan saraf, kelumpuhan, dan kematian. Ciri-cirinya menghambat asetilkolinesterase seperti OP, namun sifat ikatannya reversibel atau tidak permanen. Toksitas terhadap mamalia umumnya lebih rendah dibandingkan OP, stabilitasnya sedang. Cara kerjanya menghambat kerja enzim atau asetilkolinesterase, gangguan saraf pada serangga. Kemudian yang berikut piretroid. Piretroid adalah versi sintesis dari piretrin atau racun alami dari bunga krisan. Ciri-cirinya sangat efektif pada dosis rendah, stabil di bawah sinar matahari, lebih stabil daripada piretrin alami, toksitas rendah terhadap mamalia, dan digunakan luas pada rumah tangga dan pertanian. Cara kerjanya mengganggu saluran natrium Na+ pada sel saraf dan menyebabkan kelumpuhan serangga. Kemudian yang berikut neonikotinoid, golongan insektisida modern yang bekerja menyerupai nikotin dan menjadi pilihan utama untuk hama pengisap. Ciri-cirinya seperti sistematik atau diserap tanaman dan menyebar ke jaringan daun, bunga, dan akar. Sangat efektif terhadap serangga pengisap seperti kutu daun, wereng, tersip, dan wheat flea. Relatif aman bagi mamalia tetapi bisa berdampak pada lebah jika tidak digunakan dengan benar. Cara kerjanya mengikat reseptor nikotinik asetilkolin di sistem saraf serangga dan menghasilkan overstimulasi dan mengakibatkan kelumpuhan dan kematian. Kemudian yang berikut berdasarkan sasaran hama. Yang pertama, Acaricida. Acaricida adalah pestisida yang digunakan khusus untuk mengendalikan tungau, bukan serangga. Tungau sering menyerang tanaman seperti cabai, tomat, sayuran. Fungsinya membunuh atau menghambat perkembangan tungau merah, tungau kuning, dan tungau laba-laba dan sejenisnya. Dan yang berikut larvasida. Larvasida adalah pestisida yang ditunjukkan untuk membunuh stadium larva dari serangga. Digunakan pada larva nyamuk, larva lalat, larva ulat pada tanaman jika bersifat racun atau lambung. Contohnya Tempos untuk jenis nyamuk. Dan yang berikut adalah Ovisida adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh telur serangga. Cara kerjanya menghentikan proses pembelahan sel dalam telur, merusak membran telur, mencegah penetasan, dan digunakan pada telur ulat, telur kutu, telur nyamuk,
atau dalam proses formulasi. Dan yang berikut ada adultisida. Adultisida adalah insektisida yang menargetkan serangga dewasa. Fungsinya membunuh serangga dewasa secara cepat, umumnya berupa racun kontak atau fumigan, dan digunakan pada pengendalian nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain. Contohnya Pemetrian, Deltamethri, Malathion, Primipos, Meteor. Kemudian yang berikut termitisida. Termitisida adalah pestisida yang dirancang khusus untuk mengendalikan rayap atau termites, baik rayap tanah maupun rayap kayu kering. Digunakan untuk perlindungan bangunan, perlindungan kayu, pengendalian rayap tanah di area konstruksi, pengendalian rayap di gudang atau rumah. Jenis umumnya bisa sistematik atau fipronil, kontak, dan racun lambung, imidacloprid, fumigan, sulfurida floridi. Kemudian dampak penggunaan insektisida adalah restorasi hama, residu pada tanaman, keracunan, menurunkan populasi organisme berguna, dan mencemari lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah insektisida harus digunakan secara bijak agar efektif dan aman bagi lingkungan. Terima kasih.